tujuan dah adik dah mau berdaitkan cebatur dah atau apa tujuan dah? Nah, tujuan dah ini ia nentuang ide ino ikhlas dalam menuntut ilmu atau tidak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh mengatakan wa mimma yanbaghi at-tadhkiru bihi wa at-ta'kidu alayhi wujubul ikhlas lillahi fi talabil ilm. Yang harus kita ingat bahwa menuntut ilmu ini wajib kita ikhlas. Selapu ibadah ini, apapun ibadah ini sigin tegawe ya wajib itu ikhlas. Apa maksudnya wajib ikhlas? Harus menuntut ilmu tegawe perintah Allah ini semata-mata karena Allah. Ndik narak lain tujuan dah kecuali adik dah mau pahala lekan Allah atau adik nereda ida si Allah. Ndik narak tujuan lain. Ya, jadi setiap degin ngaji, setiap degin beribadah, apakah ibadah ini ibadah lisan, ibadah badan, ibadah hati, ibadah harta, selapukna harus naarak le dalam atenda ide ini beramal, ide ini beribadah. Tujuan dah adalah adik dah mau pahala, adik dah mau ridha Allah. Ndak narak tujuan-tujuan si lain, ndak narak kemilik-kemilik si lain ini. Wa bayanul wa'id syadid liman talaba al-ilma riya'an wa sum'ah. Dan penjelasan bahwa orang yang tidak ikhlas atau riya ketika beramal atau menuntut ilmu ini dia diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras. Ya. Jadi apabila ibadah, apabila perintah Allah Subhanahu wa taala gawe ta ya karena riya. Apa arti riya ini? Riya artinya ida gawe ya perintah Allah ini tujuannya adalah adik de tegita sidengan. Ino arana riya. Ya, ida sengaja de lekan balenda ketik tiba pengajian ini. Tujuannya adalah adik negita ida si tetangga-tetangga anda bahwa ida ini adalah rajin ida nuntut ilmu. Ino arana riya. Ya, atau ida ngaji tujuan anda adalah sum'ah. Apa sum'ah ini? Adik na puji ida si dengan tekasupan si dengan. Ino arana sum'ah. Jadi apabila ngeno isi atenda, ngeno niat dah, maka pegawaian si bagus ini seharusnya ida ginda mau pahala, lagu ternyata karena ndik de ikhlas maka azab Allah, siksaan Allah mau dah. Na'udzubillah. Aw la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Atau yang ketiga, dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan kepentingan dunia. Maksudnya ia nuntut ilmu adiknya teparan jadi tuan guru. Arak dengan yang rajin menghafal Al-Quran, tamu ya tahfidz, pondok-pondok tahfidz sehingga hafal Al-Quran. Lagu tujuannya adalah adiknya tak angkat jadi imam di desa atau desa si lainnya. Selapuknya ini adalah merusak ikhlas kita. Ia nyada ikhlas ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini luar biasa beratnya bapak-bapak. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awwalu man tusa'aru bihimun nar. Manusia yang pertama yang digunakan untuk menyalakan api neraka,
Jadi manusia-manusia ini ye si gin jari, ye si gin tepiak isi Allah Subhanahu wa taala bahan bakar api neraka. Ndik ne sekedar tertunuk tonolek neraka. Tusa'aru bihim, api neraka itu dinyalakan dengan mereka. Marak bahasa ante ia jadi kayu apa rana ini? Apa? Ia jadi sengedeknya. Ya. Ia kumbeknya dengan ini karena tepiak jadi sengedek si Allah. Apakah ia berzina? Apakah ia ngerampok? Apakah ia bebotoh? Apakah ia maling? Ya, apakah ia ngakan kepeng riba? Tidak. Ia nuntut ilmu dengan ini. Ya. Lagu karena jadi sengedek api neraka. Padahal dia na bebotoh, dia na berzina, dia na ngakan kepeng dengan, dia na nipu. Kan bagus pegawaiannya ini, ya nuntut ilmu. Ya, lagu karena niatnya ino ya seda, akibatnya pihaknya ya si Allah Subhanahu wa taala jadi sengedi api neraka. Wala haula wala quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu di antaranya adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Si pertama adalah seseorang yang menuntut ilmu. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Ya bagus atau tidak bagus pegawaian ini? Bagus. Ya. Lagu sai kesinau isin ati manusia ini. Tidak ada orang tahu. Ini zahirnya luar biasa bagusnya. Rajin menuntut ilmu, kemudian rajin ngajarang indah, rajin sampai yang tipe batur-batur nanti pak jemaah-jemaahna lagu le dalam hati ada sesuatu yang lainnya. Ya, gara-gara sile atena itu ya seda luarnya ya bagus, lagu dalamnya seda. Dan arah istilah nanti ini puntik mencret apa istilahnya? Mencret. Luarnya bagus ya, lagu dalamnya ya seda. Ya, apa namanya? Embus. Ya. Nah, ini ada yang ngeno dengan ini. Luarnya bagus, luarnya nuntut ilmu, kemudian nyampe yang tiba dengan lain. Kan ini luar biasa bagusnya. Lagu ternyata artinya isinya yang lain. Ya, sehingga tepiak ya Allah Subhanahu wa taala menjadi sengede api neraka. Ndekna sekedar tama neraka, ia jadi sengedekna, naudzubillah. Ya, amun tunu itu neraka sudah luar biasa ini. Lalu bagaimana seandainya itu si jadi kayu na ini? Subhanallah. Ini gara-gara apa? Gara-gara hati ini. Ini si penting gati teperdiri siaran hati ini. Timakna sekedi ilmu nda, sekedi hafal dah, lagu na bagus hati nda, maka insya Allah terangkat derajat dah. Lagu amun dah berdua ilmu sampai langit ilmu dah. Al-Quran hafal ida, kitab-kitab hadis selapuna hafal dah ya. Lagu atenda ya berak, ya seda atenda, tono gina jari sengedi api neraka jarina. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, jadi harus tengaji ini ikhlas karena Allah. Tujuan ketik ini meta pahala. Ya, itu meta reda Allah. Bukan mencari sum'ah, bukan mencari riya, bukan mencari kepentingan-kepentingan dunia. Kemudian waqara al-Quran. Luar biasa coba. Dia nuntut ilmu, kemudian dia mengajarkan, kemudian membaca Al-Quran. Hafal ya Al-Quran. Tidak hafal kita Al-Quran. Dia dah hafal Al-Quran. Ya, ini dengan ini hafal Al-Quran. Fa'utiya bihi. Tanggorna ya si Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah Subhanahu wa taala tanggorna ya kemudian ketawana ya.
kan aku telah memberimu kemampuan untuk menuntut ilmu sehingga engkau mendapatkan ilmu yang banyak, dan aku memberimu kemampuan membaca Al-Quran sehingga kamu menghafal Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tolongnya ya dengan ini. Sadekna ya otak si bagus, akal si bagus, sehingga ilmu ini becat na tama. Arak jemaah-jemaah ta, arak batur-batur timak sata kali da jelasan dia ngerti-ngerti. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala ndik na sadek ya. Afwan Bapak. Allah Subhanahu wa taala ndik na sadek ya apa? Kemampuan akal. Sadeknya kemampuan fisik. Mampu ya ketuk timaan hujan-hujan datang na doang le pengajian. Lagu ni narak sing ngenteng. Ya, arak dengan timak ngantok-ngantok, ngerti ya. Selapu isi pengajian ini ngerti ya timak ngantok-ngantok. Ya. Bahkan lu anak pondok tinggal dong. Ya, pira kali dia baca-baca ndek hafal-hafal. Arak sing ngantok-ngantok lagu ngerti, ulang dia. Lekan pertama ulang sampai terakhir tahun ulang ya. Jadi fadlullah liman yasha. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, Allah Subhanahu wa taala tanggorai dengan ini. Kan aku beri kamu kemampuan untuk memahami ilmu. Dan aku memberimu kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Ya, arak dengan sekali baca hafal ya. Al-Imam Syafi'i amun baca halaman ini tutupna ya. Amun ngin baca ini tutupna ya. Kenapa? Karena amun dua-duanya bukaan langsung dua-duanya hafalna ya. Ya, ini luar biasa ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sadikna kemampuan akal, otak, dan Allah Subhanahu wa taala sadikna kemampuan menghafal Al-Qur'an. Ketuhanan si Allah Subhanahu wa taala, engkau apakan itu semua? Nikmah Allah ini engkau apakan? Apa jawabannya dengan ini? Dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dia mengatakan, ya Allah, aku belajar ilmu itu dan aku ajarkan kepada orang lain, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Dengan ini parana gina mampu nyebut isi hatena, parana Allah dia tahu isi hatena. Ya, nangka ida si tokol tene ini selapu ta dek narak ita pada nawa isin aten batun ta. Ida dia tahu isi hati, tiang-tiangan dia yang tahu isi hati anda. Tidak ada orang yang mengetahui isi hati manusia kecuali Allah. Ya, nah dengan ini parana Allah itu dia tahu isi hati ini. Makanya dia mengatakan, ya Allah, saya belajar, saya mengaji, kemudian saya ajarkan kepada orang lain, dan saya membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzabta, engkau bohong. Lah ngombe ke ilak dah tengok sedengan coba. Ida lekak ini kena itu. Ilak itu. Lalu bagaimana Allah sing kena itu jemaah? Ya. Kemudian lejulun dengan lui. Ya. Sementara waktu anda hidup di dunia selapu dengan hormat le ida. Ternyata tunu tok na terbongkar bahwa ida ini adalah manusia celaka. Ya. Waktu anda hidup di dunia selapu dengan ida manusia si paling rajin ngaji. Ida si pertama datang kadunda jubah dah, kadunda songkok dah si putih, kemudian kadunda sorban dah, anti dah tas dah, anti dah buku dah, anti dah pulpen dah, amun dah ngaji nyatot ida kanyan. Selapu dengan ida rajin. Lagu tono bongkarna ya si Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Ya, selapu si nyebuk-nyebuk ini jemaah tempuangna si Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini selama hidup di dunia selapu dengan marahnya saleh, selapu dengan marahnya taat, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qala kadzabta, engkau bohong. Nah, bagaimana kita akan berbohong kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati ente. Jadi
di narak manusia gina mampu atau bisa berbohong tu oleh akhirat jemaah angka de periri niatino oleh kaneng ke periri yang niatino oleh kaneng ke karena jemaah tu wah ni narak kesempatan dah gin meriri niat dah gin meriri hati dah ni narak kesempatan dah neng ke ini de periri hati dah de ketik karena Allah ya apa maksudnya karena Allah de ketik meta pahala de ketik meta ridha Allah Subhanahu wa taala ya ndak dah ketik meta batur dah meled dah berdaitkan ke si fulan dan fulan ya kemudian walakinnaka ta'allamta liyuqala alim engkau menuntut ilmu engkau belajar supaya dikatakan engkau alim lagu kadang-kadang arak batur-batur teh ini ndik narak niatnya apa-apa sok nak ketik wah arak kita kena ya amun dengar pengumuman arak jelo ini pengajian teh ini leda senerban selapuna pada datang ya datang karena pengumuman ide datang karena apa coba ide datang ini ketik ini karena apa tidak ada dungkulan masjid ini rumah Allah tidak ada dungkulan rumah Allah ya ide ketik karena pengumuman atau ide ketik meta pahala ridha Allah Subhanahu wa taala atau ide ketik nuntut ilmu amun macam-macam niat akan balik nengke ini periri ya periri ya sebelum nanti di akhirat tu apa semprakna insyaallah ini Allah yang perak itu bukan presiden namun semprak itu si presiden takut itu apalagi si nyemprak itu ini adalah Allah ya walakinnaka ta'allamta liyuqala alim engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan orang yang alim yang banyak ilmunya wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari atau engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan qari ya adik dia jadi qari terkenal ya amun dah salat selabut dengan nangis silik mudinda amun dah salat ida luwe dengan datang karena suara anda si bagus dan yang lain-lainnya selapuknya ini adalah ye nyeda pahala amal ibadah ya kemudian faqad qil nangkalai ida meled teparan jadi dengan alim meled ida teparan jadi dengan si bagus suarana nangka selapuk dengan lek dunia ini taukna bahwa ida ini adalah manusia si alim ida si paling bagus suarana terkenal ida nangka karena ino melena ino sadekna pahala ndekna sadek sama sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar kemudian ta'awe kelekan naina marangkun bembek si tegorok ino kena na jamaah itu jamaah ini gara-gara isi aten si seda ini fasuhiba ala wajhihi diseret dari kakinya marangkun bembek si tegorok ino kemudian faulqiya finnar tasaut dia tiba neraka ya la haula wala quwata illa billah jadi atente ini ia si paling penting ini atente ini ia jadi raja amun bagus raja ini maka awak ini bagus jarina amun seda raja ini seda ya awak jarina kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة."
Nabi mengatakan, man ta'allama ilman, sai si belajar ilmu, sai si nuntut ilmu, ya, mimma yubtagha bihi wajhullah, seharusnya yang nuntut ilmu ini karena Allah, karena si tuntutnya ini adalah ilmu agama. Ya, siaran dengan nuntut ilmu agama ini tujuannya adalah adiknya mau pahala kan Allah, karena ini agama ini, bukan ilmu matematika, bukan ilmu menghitung, bukan ilmu apa kaya ilmu bahasa. Lagu ini ilmu agama, ya, akidah, ilmu akidah tuntutnya, ilmu ibadah, ilmu akhlak, ilmu silain. Jadi si tuntutnya ini adalah ilmu agama. Dengan si nuntut ilmu agama ini harus tujuannya adalah karena Allah, karena kita ngajak ini ilmu agama ini, agama Allah kita ajarang ini. Akan tetapi dengan ini ia pelajari ini ilmu agama ini, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Lagu dengan ini tujuannya nuntut ilmu agama ini untuk mendapatkan kepentingan dunia. Adiknya mau gaji, adiknya terangkat jadi menteri agama atau apa rana itu, kuah atau si lain-lainnya, ya, bekerja di kantor, bekerja ini tuh dan yang lain-lain. Ini tujuannya, ya, atau tujuannya nuntut ilmu ini adiknya tetanggor jadi tuan guru, tuan oleh desa na, ya, subhanallah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba ada perhatikan kah, perhatian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pahala 2 rakaat salat subuh ini lebih bagus daripada dunia dan isinya. 2 rakaat salat subuh ini lebih bagus daripada dunia dan isinya. Coba kita ke dunia ini, apa isinya? Isinya laut, isinya darat, isinya Mekah, isinya Madinah, selapu isinya dunia ini. Nah, 2 rakaat salat subuh ini lebih bagus daripada dunia dan isinya. Ya, nengke mbeke lebih bagus salat 2 rakaat atau nuntut ilmu? Mbe lebih bagus ini? Nuntut ilmu lebih bagus. Nah, salat 2 rakaat subuh ini hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Ini si sunnah ini marah ini boleh pahalana. Lalu bagaimana dengan yang wajib? Ya, nah, lagu dengan ini ya nuntut ilmu melena mau kepentingan dunia, melena mau gaji si luwe, melena mau balik si bagus, ya, melena mau kelambi si bagus, makanan yang bagus dan yang lain-lainnya. Manusia si marah ini, kata Rasulullah SAW, lam yajib arfal jannati yaumal qiyamah. Ndek negin idok amu surga ini jemaah tuno lagi lo kiamat. Saya ulangi lagi, dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Apakah ia kafir dan ingin tamat surga selama-lamanya? Tidak, maksudnya yeswe tono jemaah le neraka. Ya, kah munda milih tamat neraka tama wah dinarak dengan bala ida. Ya, amun de milih mau gaji silahkan, amun de milih adik de teparan si dengan luwe ida alim ida saleh bersilahkan. Ya, gawe wah apa milih anda, ya, niatan wah apa milih anda, silahkan. Ya, lagu ingat jemak selapuk tei ini gintam butang jemak le jurun Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketuana itu selapuk tei ini. Ya, arak ke ida ginung kulang jemak tu no,
de nara ya timak nanungkulang jemaah Allah subhanahu wa ta'ala menyegel mulutnya. Umanda bersaksi, naenda bersaksi, lendongda gina bersaksi, selapuna gina bersaksi, ngumbe caranda ginungkulang jemaah tunuka. Ha? La haula wala quwata illa billah. Angkat de periri ya siaran hati ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Coba ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Insyaallah selapu det ini ida si mama-mama dan ibu-ibu si nina-nina itu selapuna pada hafal faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan dosa sebesar biji dzarrah, jemaah gina terhisab si Allah Subhanahu wa taala sebesar biji dzarrah. Dzarrah ini adalah anak tedes. Ya, gina terhisab jemaah si Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira amun da niat dan dia karena Allah ngumbe ke beli ini. Amun da kete adik da tegita si dengan. Amun da kete adik da tekasupan si dengan. Ngumbe ke beli dosa ndai no. Amun marak besar dzarrah anak tedes gina hisab itu jemaah si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi si kete adik na tegita si dengan, adik na tekasupan si dengan, atau ya belajar tujuannya adik na mau gaji atau yang lain-lainnya. Ya. Fahami dah ini? Nah, jadi mungkin ida si kete ino lekan balenda arak niat-niat da si kotor-kotor ino bersiangnya nangke. Ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak dah sampai jemaah butang lejulun Allah Subhanahu wa taala, kemudian bongkarna si Allah Subhanahu wa taala isi atenda, kemudian semprakna ida. Bohong kamu ini. Bala ilaha illallah, ke ngumbe ki ilah ta. Terus ngumbe ke takutna si nyemprak kita ini Allah, bukan manusia biasa. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jelas ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingin mengingatkan ini, sekedar mengingatkan, kan insyaallah selapuk daripada musibah gempa bumi si arah lek Cianjur ini, mungkin dengar dah. Kemudian gempa bumi disusul dengan banjir bandang, kemudian disusul lagi puting beliung. Lengkap wah ini. Ya, gempa bumi, banjir, angin, puting beliung. Ya, dan tanah longsor dan seterusnya. Jadi si terjadi tunu mungkin jemak atau sulitnya gini terjadi dah ini. Jadi ndak ada merasa aman. Oh jauh kita, di narak jauh bagi Allah ini. Ya, timak na jauh-jauh, ngumbe-ngumbe jauh na, Allah ini cukup mengatakan kun, maka dia akan terjadi. Nah, ngumbe caranya nangke ini supaya bencana ini ndak nak ketik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita di Cianjur dan di tempat-tempat yang lainnya. Ya. Lah itu seandainya ini terjadi ngumbe ke nasib tentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an sebab-sebab musibah ini. Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala jelasangna di pak itu tentang sebab-sebab musibah ini agar kita menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ayat ini dalam suratul Anfal. Artinya adalah, perhatian ya bagus-bagus bapak-bapak. Karena musibah ini arak musibah umum, selapuk tak kena,
arak musibah hendak khusus. Ya, musibah khusus ini ide doang sekena mesa-mesa ada sekena, si lain dia kena. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang demikian itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nangka ini Allah Subhanahu wa taala sadikna itu keamanan. Aman nangka itu ini. Ngaji teleka lekan desa ndak kete aman itu. Dia narak gempa bumi, dia narak dengan ngebom, dia narak dengan nembak ida aman ketok ketik le balenda, le desa ndak. Ya, setiap waktu ida datang aning masjid salat berjamaah. Ya, kelema-lema begawean ida. Arak sianing peken, arak sianing kebon, arak sianing bangket, arak sianing kantorna dan yang lain-lainnya. Aman itu. Ini aman ini nikmah dari Allah. Ya. Coba nangke dengan si arak tono le Cianjur. Kelema-lema dina tenang. Kelam-kelam dina tenang. Tinduk dina tenang. Turas dina tenang. Kenapa? Khawatir akan ada gempa susulan. Ya, begitu si aman ini syukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Nikmat ini ndek negin rubah ya si Allah Subhanahu wa taala sampai ida selapuk dah pada berubah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tetap gina sade ita nikmah ini sampai ita menyimpang dari jalan Allah. Amun tuah nyimpang maka Allah Subhanahu wa taala gina cabut nikmat ini, nikmat aman ini cabut dari si Allah. Ya. Jadi ndakna sampai cabut nikmat Allah ini. Bagaimana caranya? Syukuri nikmat Allah ini. Kadu ya nikmat Allah ini, kadu ya beribadah, kadu ya gawe ketaatan nikmat Allah ini. Ndak pada kadu ya bermaksiat nikmat Allah ini. Karena apabila nikmat Allah ini kadu ya bermaksiat, maka cabutna ya nikmat ini. Kemudian apabila wah cabut ya nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikannya lagi. Nas'alullah salamul afi. Ya, jadi tetap bapak-bapak dan ibu-ibu gawe ketaatan, ndak pada gawe maksiat. Kenapa? Supaya musibah ini jangan datang. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kalian, apakah itu gempa bumi, ataukah itu tanah longsor, ataukah itu banjir bandang, ataukah angin puting beliung, selapukna itu karena pegawai Anda. Ya, karena manusia apabila anda bermaksiat, maka seolah-olah ia nanggor musibah ini. Ya. Jadi apabila itu gawe maksiat, tanggor te musibah ini. Imma musibah secara umum atau musibah secara khusus. Fahami dah? Kemudian Allah menjelaskan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala gitana itu gawe dosa, timak tanole balenda tak gawe dosa, gitana itu si Allah. Kemudian dengarna apa si sebutan si Allah, dengarna selapukna. Ya, lagu Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Coba pikirkan bapak-bapak, seandainya setiap manusia si gawe dosa, kemudian langsung nasada ya azab si Allah Subhanahu wa taala. Nangka ida gawe dosa, langsung Allah Subhanahu wa taala kontan sadena ida azab. Maka ginebui manusia-manusia di dunia ini. Ya, tidak ada yang tersisa. Dengan kafir ini ginebui selapukna.
Ita dengan si gawe bid'ah ini selapo na gini boy. Dengan si gawe syirik selapo na gini gawe. Ida dengan sunnah ini sinanggap bangkat ini selapo na gini boy. Tapi Allah ini wa ya'fu an kathir, banyak memaafkan kita, banyak memaafkan hamba-hambanya, meskipun kita si Allah Subhanahu wa taala bermaksiat, kita si Allah Subhanahu wa taala berzina, ya, kita si Allah Subhanahu wa taala yang nipu, tahu si Allah Subhanahu wa taala yang nanggap bangkat, ya, tapi Allah ini banyak memaafkan. Tapi jangan tertipu dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Tene di dunia dimaafkan, dek na siksa ya langsung. Lagu jemaah tunu le akhirat 100% kena sande ida siksaan ino. Kambe melenda na siksa ida le dunia atau na siksa ida tunu le akhirat. Ha? Bande na baus ya. Amun nagaya maksiat tene le dunia pasti iman na siksa ida tene le dunia atau na siksa ida tunu le akhirat. Ya. La ilaha illallah. Jadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di darat dan di laut. Jadi manusia-manusia ini mbembeng kau na yang gawe dosa kanyan. Ya, di darat yang gawe dosa, di laut yang gawe dosa. Tidak ada tempat melainkan dia gawe dosa. Mbembe tahu na yang gawe dosa kanyan. Sehingga darat seda, laut seda, selapuna seda, gara-gara pegawaian manusia ini. Ya, kemudian Allah menjelaskan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka. Laik ya, amun teleka le koko ini sambil bedudul, bahasa apa? Masa mancing? Iya, bedudul bahasa itu. Bedudul. Iya, mancing atau bedudul. Ya, mau doang kita parana lindung nengke depe itu jarang naran. Siso, saudara siso, bahasa itu siso juga. Siso, ya. Jadi dengan sini narak jangan atau noleh balik karing dengan apa? Meta siso atau noleh koko ini luwe mau noleh siso, nengke siso tidak ada. Kenapa? Karena ayat ini wah seda. Ya, seda. Kemudian arak lain apa istilahnya? Kenango, bahasa itu apa? Ya, kenango. Ya, kan ia pihaknya jadi apa raneno? Beberok sambal goreng atau pihaknya jadi sop endah, macam-macam pihaknya kenango ini. Ya, dan katanya kenango ini obat kencing manis. Ya, lagu nangkan dinarak kenango ini. Ya. Ini artinya ya seda wah alam ini, ya dunia ini seda nangka. Lai luwe kedit ini, kedit apa namanya? Bukan kecil ini si pade ini, ya. Nah ini sekali nak kelep ngono mungkin ratusan ini, nangka dinarak kita kan, ya. Talangnya selapu na ino. Nah, apa maksudnya ino? Maksudnya bahwa alam ini wahsida. Ya, air te wahsida, koko te seda. Ya, bahkan pade-pade ente bangkat-bangkat ini wahsida selapu na. Kata Allah, bima kasabat aydin nas. Ini semua adalah karena perbuatan manusia-manusia. Pak Bupati mengatakan di Lombok Timur ini yelue mata air, bukan air mata, mata air. Lui tinilek Lombok ini 100 lebih mata air yang sudah hilang, telang ya mata air. Ya, kenapa? Mungkin
apa rana luluan ini si beli-beli no tebangna atau sedakna dan yang lain-lainnya. Yang jelas ratusan lebih mata air di Lombok Timur ini selapuna wah seda. Nangka kana ara istilah na apa rana ini? Air numpas namanya. Air numpas, meke air ini si numpas ini. Denara ini si numpas ini. Ya. Sekedi air na. Ya, meke air ini no. Buat ia si pipa-pipa ini. Ya. Kira-kira jemaah anak jarinta papunta ya ngumbe ke jadina dunia ini nengke le zaman te ini wah seda ya mungkin jemaah le zaman anak jarinta ai numpas ini wah boy ai na ni narak ni nem ya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini semuanya adalah perbuatan manusia liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adiknya pada sadar bahwa dunia ini ya seda, laut seda, darat seda, bangkat seda, selapukna seda, ini gara-gara pegawai Anda ini. La'allahum yarji'un, agar mereka mau tobat kepada Allah. Lagu ternyata dinarak pada milih tobat. Ketika terjadi gempa tu oleh Sembalun, waktu gempa Sirubin ini, pitu koma balu, ya, selaput tak pada nyorak, ya Allah, Allahu Akbar, macam-macam angkat menyorak. Ya, masjid-masjid ramai dengan salat berjamaah, dengan baca Quran, dengan berzikir kanyan. Lagu sepekan seminggu selesai. Tolak ya Malik si bebotoh, Malik na bebotoh. Coba kita sembalunkan angka ini. Ya, Malik ya parana gunung-gunung ini berkemah ini. Ya, kemahna 2 meter kali 1,5 meter. Isinya nina kanca mama. Apakah mungkin ingin buka pengajian tu di dalam kemah ini? Tidak mungkin. Ya, pasti gina gawe gini berzina ini, tolak na Malik berzina. La'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala sedakna alam ini tujuannya ada kepada tobat, lagu nara itu pada milih tobat. Nah, jadi maksudnya apa? Apabila kalian tobat, maka Allah Subhanahu wa taala dia lagi nuruna siksaan ini, lagu amun dan dia tobat, maka azab Allah itu gini datang Malik. Ya, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jemaah le akhir umatku ini, arak sekelompok lekan umatku ini akan dikutuk oleh Allah menjadi monyet dan babi. Ya, monyet, babi. Kan dia kadun nyumpak ini. Kamu ini ngenu, ya kadun nyumpak. Nah, Rasulullah mengatakan, jemaah arak sebagian umatku li akhir zaman akan dikutuk oleh Allah menjadi monyet dan babi. Ya. Kenapa monyet? Karena monyet ini ya demen niru. Ya demen niru dengan lain. Umat Islam dah ya demen niru dengan kafir. Ya, kemudian babi, karena babi itu tidak punya rasa malu. Nangkalwe juga kaum muslimin dan muslimah ini tidak ada rasa malunya. Ya, telang ilakna itu. Ya, sugul lekan balena macam-macam ngeror gincu nama. Apalagi arak siaran apa namanya nih? TikTok ini. Ya, tawa, wah karing semendak gena mati masih na TikTok. A'udzubillah. Ya. Nah, jadi Nabi menjelaskan dikutuk mereka menjadi monyet, kera dan babi. Sahabat ini berkatuannya, ya Rasulullah, apakah manusia si terkutuk jadi monyet babi ini? Mereka
bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Nabi mengatakan, iya, ia salat endah, ia puasa endah. Bengak ya sahabat ini, loh apa sebabnya ya Rasulullah? Kenapa mereka dikutuk menjadi kera dan babi? Nabi SAW mengatakan, yattakhiduna al-qainat wal ma'azif. Ia demen nyanyi, ia demen main musik. Nangka coba di kita kafe-kafe ini begelanyat, kafe-kafe ini. Ya, yang ngupi, yang mangan sambilnya apa Rana? Bukan musik live, tenyanyiang ya. Jadi ndek ne berselera mangan, apa berselera bahasa itu? Ndek ne mai idap ne mangan, amun ndek ne temainan musik ini. Coba bapak-bapak, de pikirannya kah? Makanan ini apa ini? Nikmat Allah. Ya, musik ini perbuatan pegawaian si dia ada menangis Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati nikmat Allah sambil bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar Allah Subhanahu wa taala pihaknya yang manusia si marah ini jadi apa? Monyet dan babi. Nas'alullah salamal afiyah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, musibah-musibah ini sebabnya adalah dosa-dosa anta. Lalu bagaimana caranya supaya musibah-musibah ini tidak datang tiba desa anta? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Nuh, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum," beristighfarlah, tobatlah pada Allah. Ida si gidang nipu, tobat. Ida si masih nanggap bangkat, tobat. Ida si masih demen gawe dosa-dosa ini, tobat. Ya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan-hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian harta dan memberikan kalian anak-anak. Luwe harta anda, luwe anak dah, kan bahagia hidup dah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia aman di narak musibah. Ya. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Ya. Maksudnya tanah dah subur jarina. Ya. Nangka masya Allah. Kedit-kedit buat mati selapuna. Siso. Apa lagi? Lindung selapuna buat telang. Ya. Nangka bubut ni narak ini. Ya, layak tu le pondok ini, le koko si becik le pondok ini, luwe bubut layak, nangke ni narak bubut. Ya, luar biasa cengina manusia, sematik ni selapu ini, la hawla wala quwwata illa billah. Ya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian jannat, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ya, maksudnya gina subur tanah ta ai ta makmur selapuna makmur. Nangka kan gara-gara ai beswale, bahkan kalian semati sering laporan tiba polisi dan yang lain-lain. Gara-gara pipa air. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
wa hum yastaghfirun. Fahamin ya, ayat ini bagus-bagus Bapak-bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, sehingga Allah Subhanahu wa taala tahanna siksaan ini, tahanna azab ini. Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Jadi sinahan azab Allah ini dua. Pertama, Nabi masih hidup. Kedua, istighfar. Nangka Nabi ente nara. Si masih arak apa? Istighfar. Lagu nangka Nabi nara istighfar nara, maka gini turun masih azab ini. Ya, kenengano jarina. Ya, ketika Nabi hidup, Allah tahanna azab ini. Si dua, Nabi nara ya pada rajin beristighfar sehingga tahanna azab ini. Lagu nangka Nabi nara istighfar nara, maka azab ini pasti kita turun. Ya, jadi azab ini mungkin azab umum atau azab yang khusus. Ya, mungkin arak ida berkatuan, Ustaz, ini arak batur te malas ngaji luar biasa. Ya girang nungkulang, nanggep bangker sampai nangken di manjerak, dan dosa-dosa yang lain. Lagu luar biasa, luwek kepengna, motorna bagus, balena bagus. Nah, ndak ada tertipu. Jadi ketika manusia ini terjauh nyelekan hidayah ini adalah adab yang paling mengerikan. Adab ini, ya, ida si dengar adzan Allahu Akbar taiki dari masjid salat berjamaah, ya ndik nak taiki masjid. Ini adab dari Allah. Karena apa? Tutup nate si Allah. Ya, arak pengajian datang ida, iya dia datang. Padahal tahu na jadwal ini pengajian di desa ini, desa ini, tahu na ada pengajian, lagu ini datang. Kenapa? Tutup nate si Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamun afi. Amuna terus menerus tertutup atena, suwe-suwe gina mati jari nate ini. Ya, amun wah mati atena ini, maka ngumbe-ngumbe cara dan nasihatinnya, ya, apa-apa ada bacayangnya percuma di narak gunana. Ya, wah mati atena awakna ini jadi kuburan bagi atena. Nas'alullah salaman apa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rajin-rajin beristighfar, rajin-rajin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita segala kejelekan-kejelekan di dunia dan kejelekan-kejelekan di akhirat. Kemudian kita si alhamdulillah sadik nanti Allah Subhanahu wa taala nikmah keamanan ini di Lombok ini, maka bantulah saudara-saudara kita situ ini. Keikhlasan anda semampu anda, ya, ndek narak gati rezeki anda, setidak-tidaknya doakan mereka agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin jemaah atau sulitnya ngeno itu ketik ya gempa itu, maka ketika kita mau musibah itu, yang kita harapkan adalah bantuan dan doa-doa dari saudara-saudara kita. Jadi nangka tolong ya semeton-semeton tersiarak tono ini, kalau tidak bisa dengan harta, setidak-tidaknya doayang ya. Mun arak rezeki anda silahkan disalurkan lewat pondok atau yang lain-lainnya, ya, untuk meringankan dan membantu saudara-saudara kita. Mungkin ini bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan adzan dulu.